Kesalahan yang dilakukan oleh orang awam dimaafkan, tapi yang dilakukan oleh orang-orang khusus tidak dimaaf. Itu kaidah itu. Kalau adik tak tahu dapat ilmu lah pagi ini kan. Ma yutafaru minal awam la yutafaru minal khawas. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa li kafatil anbiya'i wal mursalin thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa qarabatina wa ahli baitina wa asatidatina wa ila arwahil muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha wa khususan li ruh Imam Nawawi Yahya bin Sharaf An-Nawawi nafa'ana Allahu bid dunya wal akhirah. Kita hadiahkan Al-Fatihah. Semoga yang sempit di antara kita dilapangkan Allah, yang dia dalam keadaan sulit dimudahkan Allah, yang berhutang dilunaskan Allah, yang lama nikah belum punya anak mudah-mudahan cepat dikaruniai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Bikiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Nawaiti ta'lima muta'allim alifad wal istifada wa naqul intifadillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ayahanda, ibunda yang dirahmati Allah, sama-sama kita muliakan Ketua Masjid Baitus Salam. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beliau bersama kita. Kalau sempat lulus DPR tu tak sama kita, ada lagi kan. Allah masih mentakdirkan yang terbaik buat beliau sehingga dia masih bersama kita. Kita doakan beliau semoga senantiasa selalu bersama keluarga, amin rabbal alamin, dan beserta seluruh jajarannya yang dirahmati Allah, seluruh kita yang berhadir di dalam majlis ini. Masih melanjutkan kajian yang sama, yaitu kitab Riyadhus Shalihin karya dari Imam An-Nawawi, yaitu masih melanjutkan bab sabar. Saya lupa melihat kitab aslinya, hanya melihat kitab syarah dalam PDF saja. Kalau tidak salah saya nomor hadisnya 18 lagi nih. Nanti yang ada kitabnya silakan cek saja. Dari Abdullah ibnu Mas'ud Al-Khuzaili. Sebelum kita masuk kepada hadis ini, kita bacakan biografi Ibnu Mas'ud sebagai pengantar agar bisa memahami hadis ini. Kayak minggu kemarin kita ceritakan tentang si Khobab agar bisa masuk kepada memahami hadis. Karena kita hanya mensarah hadis, tidak menjelaskan tentang rijal hadis. Kita bukan belajar mustalah hadis, hanya menjelaskan sarah-sarah hadis saja. Ibnu Mas'ud ini di antara orang yang bernama Abdullah. Jadi Abdullah itu ada 4. Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amru bin As. Makanya mereka itu termasuk ibadullah, orang-orang yang bernama Abdullah. Dan mereka ini, Abdullah ini keempat-empatnya masuk Islam masih dalam usia yang sangat muda. Dan empat-empatnya orang pintar semuanya, perawi hadis dia, orang-orang pintar semuanya. Ibnu Abbas itu pakar di dalam ilmu tafsir. Kalau takwil-takwil Al-Quran ini beliau. Abdullah bin Amru bin As periwayat hadis, tak salah saya sekitar 6.000 hadis pula diriwayatkannya. Ibnu Mas'ud ini orang ahli fikih. Jadi para sahabat yang ahli fikih itu adalah Ibnu Mas'ud.
Beliau ini masuk Islam begitu muda sekali, yang mana beliau mengembala kambing mirip Uqbah bin Mu'id itu. Suatu hari kebetulan orang-orang Quraisy punya kesempatan untuk mengejar Muhammad dan Abu Bakar. Karena kalau di tengah orang ramai, Muhammad dengan Abu Bakar tidak mungkin bisa dipegang telinganya gitu. Karena saya bilang kemarin kedudukan keluarga Rasulullah yaitu Abu Talib yang membelanya, kan begitu. Karena kan yang awal-awal masuk Islam itu kan 5 orang, kemarin 6 dengan Rasulullah. Yang ke-6 ini Abdullah ibnu Mas'ud. Kemarin kan 6 orang itu masuk Rasulullah, kemudian Khabab, kemudian Bilal, kemudian Ammar, kemudian Ummu Ammar, seterusnya apa itu? Khabab, Abu Bakar, Khabab, Bilal, Ammar, Ummu Ammar, kan 5. 6 dengan Rasulullah. Yang ke-6-nya ini Abdullah ibnu Mas'ud. Sangat mudah sekali. Nah, ketika itu kan orang-orang hanya bisa menyiksa Bilal, Ammar, Ummu Ammar, itu Khabab. Nah, Rasulullah tak tersentuh karena dibela oleh Abu Talib. Abu Bakar juga tak tersentuh karena nasabnya begitu tinggi di tengah-tengah orang Quraisy itu. Sampai berani Abu Bakar itu bikin mushola depan rumahnya, kan luar biasa itu. Orang takut bantai dibikin depan rumahnya itu, dalam kitab Nurul Yakin itu. Nah, kebetulan orang Quraisy punya kesempatan. Kebetulan Muhammad SAW bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu berdua dikejar oleh orang Quraisy ini habis-habisan. Ketika dikejar, ya namanya manusia, Rasulullah kan juga manusia, sama seperti kita, tentu kelelahan, kehausan. Ketika itu Abdullah ibnu Mas'ud tengah mengembala kambing. Oleh Rasulullah bertanya, adakah susu yang bisa engkau berikan kepada kami untuk diminum? Kata Ibnu Mas'ud, saya ini orang kepercayaan, walaupun ada takkan mungkin aku berikan, aku dipercaya menjaga kambing ini. Rasulullah SAW lalu bersabda, adakah di antaranya kambing jaza'ah? Kambing jaza'ah itu kambing yang belum kawin. Kalaupun kawin mungkin saat itu kalau menurut perawi anda akan beranak, anda akan punya air susu doh. Kambing kira-kira mandul gitulah masuk dalam perawi itu. Oh ada, karena dia agak mandul, agak di belakang letaknya, tidak di sikoro, agak di belakang, dijemputlah. Dijemput, dilepaskan talinya oleh Rasulullah. Rasulullah baca Bismillahirrahmanirrahim, langsung bengkak susu tu, langsung membengkak. Abu Bakar sibuklah mencari batu yang ada lekuknya, yang kayak mangkuk, supaya bisa ditampung susunya. Ketika ditampung itu Abu Bakar minum, Ibnu Mas'ud minum, Rasulullah pun minum kenyang. Baru dia berkata, wahai punting susu, berkerutlah kembali seperti semula. Tercenganglah Ibnu Mas'ud nih, karena dia belum pernah mendengar satu kalimat yang ini. Dan ketika dibaca langsung terwujud keinginan, kan tercengang dia, terkejut dia. Bismillahirrahmanirrahim, apa lagaknya ini? Akhirnya beberapa hari kemudian dia penasaran juga, akhirnya dia berjumpa Rasulullah dan masuk Islam. Ibnu Mas'ud ini adalah orang yang pertama yang berani membacakan Al-Quran secara terang-terangan di depan orang Quraisy. Ini hebatnya anak muda nih. Beliau ketika itu berkumpul bersama para sahabat yang telah masuk Islam tadi. Beberapa lama dia masuk Islam, bertambahlah orang Islam. Suatu hari orang Quraisy itu sama aduk lo tompek mangkalnya ji. Jadi orang-orang yang suka mangkal-mangkal topi jalan tu masih ada sifat Quraisynya tu. Yang suka-suka duduk-duduk mangkal domino, main koa tu, macam itulah perangai orang Quraisy tu. Iya, ya, makanya kalau ustaz, kalau apa tak boleh duduk. Dia apa yang dimaafkan bagi orang awam tidak dimaafkan bagi orang khusus. Mungkin bagi orang biasa duduk di kodai domino tak ada masalah, Haji Yasim. Tapi kalau Ustaz Sarimar bahaya loh. Apa yang dimaafkan bagi orang awam belum tentu dimaafkan bagi ma yuktafaru minal awam la yuktafaru minal khawas. Itu kaedahnya tuh. Jadi kalau kita imam, kalau kita ustaz, sadar diri je lah, jaga marwah, jangan makan togak di kodai gitu. Itu pula dia, memang begitu aturan mainnya. Ada aturan mainnya itu. Kalau orang biasa lupa itu biasa, tapi kalau ulama lupa mulai besok pagi dipermasalahkan itu, apakah bisa diterima lagi atau tidak. Begitu hati-hatinya dalam agamanya. Ya begitu hati-hati. Kalau Haji Hasim salah hitung uang biasa mungkin.
Tapi kalau sempat bendahara negara salah hitung uang itu bahaya tuh, apalagi salah hitung KPU. Karena dia bidangnya kan. Kesalahan yang dilakukan oleh orang awam dimaafkan, tapi yang dilakukan oleh orang-orang khusus tidak dimaaf. Itu kaidah itu. Kalau adik tak tahu dapat ilmu lah pagi ini kan. Ma yutafaru minal awam la yutafaru minal khawas. Okay. Jadi maklum ya. Jadi kalau Haji Hasim umpamanya dia pakai celana pendek, heboh orang, jangan heran Haji Hasim. Iyalah Pak Haji masuk ke sana pendek kata orang kan gitu kan. Karena tak dimaafkan bagi orang awam itu. Sadar diri kalau kita udah haji gitu pakai topi gitu. Itu memang apa dia, memang apa, kita menjelaskan, kita tinggalkan tuh. Mana tahu di sini ada yang pernah ditegur oleh ketua masjid, awang jangan duduk-duduk di kodai. Inilah sebabnya. Karena kayak ulama telah diaturnya. Jangan ditutukan lagi Abu Paso. Ini ilmu pagi itu, ilmu pagi ini. Paham ya? Jangan berkecil hati, karena yang tak dimaafkan bagi orang awam, bagi orang khusus itu bisa saja dimaafkan kepada orang awam. Oke, lanjutkan. Jadi ketika dia berada di tengah-tengah orang Quraisy itu, apa kata kata orang-orang yang baru masuk Islam tadi, para sahabat, siapakah di antara kalian yang berani membacakan Al-Quran kepada orang Quraisy? Mereka kan belum pernah mendengar Quran nih. Datang Abdullah bin Mas'ud, dia kan orang Quzail ini. Saya berani nih. Ditengoknya Abdullah bin Mas'ud ini kecil kali badannya. Kecil, kurus, hitam lagi. Iya, kecil, kurus, hitam lagi. Sampai pernah dia disuruh Rasulullah manjat batang pohon untuk ngambil buah. Nampak dari bawah betisnya oleh kawan-kawannya, ketawa semua ya. Ketawa kawannya semua. Betis ini kecil kayak gini bisa juga perang gitu lah. Saking apanya kurusnya gitu. Kalau Mas Yono kan awet muda dia kan. Mas Yono ini lah nggak kurang-kurang wajahnya. Beruntung kali istrinya saya tengok nggak tua-tua. Haji Hasim masih nampak juga tuanya kan. Dari saya di sini hampir 10 tahun loh Haji mungkin ya. Yang Mas Yono kayak gini ya kayak nggak ada ubah-ubahnya. Memang awet muda. Pagi-pagi lah rahasianya Mas. Ya minum Mas itu kecil kali, kurus kali orangnya. Sampai-sampai ketika orang nampak betisnya tak yakin gitu kok bisa menang perang gitu, bisa pula membunuh Abu Jahal gitu kan, kecil kali betisnya. Apa yang kalian tertawakan kata Rasulullah? Itu Rasulullah apa? Kecil kali. Apa kata Rasulullah? Betis ini kalau ditimbang di mizan nanti lebih berat dari Jabal Uhud itunya. Gunung yang besar itu Jabal Uhud. Makanya kalau menceritakan pahala yang sifatnya abstrak, para sahabat penasaran, dalam bentuk konkret pasti Rasulullah menunjuk Jabal Uhud. Dia kalau gitu dia kadang-kadang sesuatu yang abstrak lalu dituntut dalam bentuk konkret seperti pahala, itu Rasulullah sering menunjukkan sesuatu yang besar. Kalaulah pahala saja untuk memahaminya harus ditakwil, apatah lagi sifat-sifat Allah, wahai saudaraku. Kalaulah pahala saja perlu ditakwil gitu supaya bisa paham, apalagi sifat-sifat Allah. Ustadz itu orang Asy'ari kok, memang orang Asy'ari saya macam mana lagi. Kalau ditolak ilmu saya, ditolak muilah ilmu saya nih. Sampai saat ini saya masih duduk di Komisi Fatwa Kota Pekanbaru tuh. Saya pun mentakwil kok, saya orang Asy'ari dan mengajar tauhid juga di Masjid Agung An-Nur, dan saya masih Asy'ari. Kalau memang sesat ditolaklah ilmu saya Pak kan. Buktinya YouTube paling kencang itulah tuh ngajar ilmu kalam. Kalau ilmu hadis ni lambat, saya tengok cuma 200, 300. Tapi kalau ilmu tauhid ni sebentar saja ada 1600 dia. 2 hari naik-naik dia terus. Memang haus umat ini dengan ilmu tauhid. Kita tinggalkan tuh. Jadi ditengoknya betis kecil kali ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau ditimbang betis ini lebih berat dari Jabal Uhud. Kecil kali orangnya. Jadi Ibnu Mas'ud ni apa kata dia? Aku yang baca, aku berani. Tengok dia sahabatku. Alah badan ketek, jelek, hitam, keluarga nak lu ado doh. Iku bongkak kalau jauh. Kalau masuk awak bongkak nak ado can dah. Jadi kata kawan-kawannya jangan dibacakan lagi, merasa yang berikutnya. Aku mau membacakan juga, akhirnya dibacakannya. Pertama kan ayat Al-Quran itu tertarik orang mendengar saat itu, karena zaman Rasul itu zaman syair itu. Tufail saja yang ahli syair dari negeri Yaman masuk Islam gara-gara mendengar ayat Quran ini. Padahal dia telah menutup kedua telinganya. Bayangkanlah.
Ditutupnya dua telinga tu, sampai di depan Masjidil Haram nampak dia Rasulullah sedang solat baca, terpaksa dibuka saking penasaran apa begitu indah dibukanya. Dengar Rasulullah baca ayat Quran, masuk Islam langsung dia. Ketika Ibnu Mas'ud membaca tu semuanya tutup menyimak, tercengang dia kan. Apa katanya? Itu yang dibaca Muhammad tu. Oh, langsung bangkit semuanya, ditinyunya lah, bengkak-bengkak muka siapa tu Ibnu Mas'ud tu. Tak ada yang membelanya karena tak punya keluarga. Sama nasib dengan si Hobab dengan si Bilal. Akhirnya dia masih dibacanya terus, ditinggalkan sama orang itu lagi. Datang minum mas, akan dah ada mbek kecek cako kata kawan-kawannya, wang tak percaya kan bongkak mukuang kan, tak percaya namanya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kalau kalian izinkan besok pagi akan kubacakan lagi ketika mereka berkumpul. Begitu Ibnu Mas'ud berkata. Dialah orang pertama yang berani membacakan Al-Quran secara terang-terangan. Ibnu Mas'ud ini adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi. Kalau Anas kemarin kan dia mengabdi dengan Nabi, melayani Nabi, itu kan di kota Madinah, di kota Madinah karena ibunya mewakafkannya. Kalau Ibnu Mas'ud dari kota Mekah, lebih utama dia daripada Anas tuh. Anas kan diwakafkan ibunya. Kalau Ibnu Mas'ud memang dia masuk Islam dengan sukarela dari kota Mekah. Nah, ketika dia mengabdi dengan Nabi, air wuduk Nabi dia yang menyediakan, sampai sendal Nabi begitu dimuliakannya. Asal Nabi masuk dalam masjid, diambilnya sendal Nabi, dimasukkan ke dalam baju. Orang Arab kan besar ininya, dimasuk ke dalam ininya. Ya, dimasukkannya. Nah, ketika itu Ibnu Mas'ud adalah orang yang perlente, ganteng orangnya masuk tu. Maksud ganteng tu memang dia tampangnya jelek, kecil, kurus, cuma pakaiannya selalu rapi tu. Dia tak pernah tinggal pakai harum-haruman. Kenapa kau Ibnu Mas'ud wang tampangnya model itu tapi bergaya tori jo? Kan ditanya di kawan-kawannya kan, untuk menghormati sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia harum terus. Padahal dia jelek gitu. Alalah hitam, ketek, kurui lo leh. Ditanya orang deknya bergaya terus kan, rapi terus macam Haji Yasir inilah. Haji ini jual mahal maksudnya. Kadang-kadang jemaah ni sayang pula dengan saya, Abu Haji Hasim. Kemarin pas saya ceramah, kan kayak Bung Karno topi ini kan, gagah topi ji macam Bung Karno Pak De. Iya Ustaz, pulang saya ceramah, tak tahu saya diikutinya sampai ke rumah saya. Bah, memang orang tua ni. Bayi-bayi Haji Hasim lah dah tua dia. Ngapa ji kami kemari? Untuk Ustaz aja lah topi ni Ustaz puji tadi kita. Atau maka saya pakai terus topi ni. Gara-gara itulah tu. Jadi Ibnu Mas'ud ini tadi beliau mengabdi dengan Nabi, memakai harum-haruman, baju rapi terus kena untuk memuliakan sendal Nabi. Ibnu Mas'ud ni banyak menghadiri medan pertempuran. Di antara pertempuran yang dihadirkannya adalah perang Hunain. Hanya kisah ini nanti latar belakang terjadinya hadis ini. Jadi dari Madinah Rasulullah membawa pasukan 10.000 orang. Biar nampak cerita hadis nanti dari mana cikal bakal munculnya Khawarij. Jadi dia pergi ke Mekah, 10.000 pasukan tahun 8 Hijrah itu. Yang hadir ketika itu adalah Ibnu Mas'ud. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhasil menaklukkan kota Mekah, pembebasan kota Mekah, Fatu Makkah itu, rupanya orang-orang Badui, orang-orang suku Sakif dan orang-orang Hawazin kompak ingin menyerang Rasulullah. Mereka tegak di atas bukit itu, melempari panah, melempari batu, sehingga orang Islam kewalahan saat itu. Hampir kalah, akhirnya datanglah Abu Talib dan Abbas paman beliau membangkitkan semangat kembali, dan Rasulullah bangkit lagi ke Hunain dengan membawa pasukan 12.000, karena 2.000 orang lagi adalah penduduk Mekah yang baru masuk Islam. Ini latar belakangnya. 2.000 orang lagi adalah penduduk Mekah yang baru masuk Islam dan mau ikut perang bersama Rasulullah. Ketika perang dengan Hunain ini, pasukan kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan harta yang begitu banyak sekali hartanya. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, harta rampasan perang yang begitu banyak diberikannya kepada tokoh-tokoh Quraisy Mekah. Berikannya kepada ini, nanti kita baca hadisnya, kepada ini. Sehingga orang-orang Ansor tak dapat.
Jadi orang-orang yang baru masuk Islam itu jadi dikasihnya oleh Rasulullah dari harta rampasan perang itu. Tak salah saya tawanan saja ada 6.000 orang. Banyak tawanan saat itu. Tawanan kalau tidak mau masuk Islam kan jadi budak dia. Belum lagi harta peraknya, belum lagi kambingnya yang 2.000 ekor, banyak sekali perang Hunain itu. Harta rampasan perang yang banyak sekali. Nah, ketika itu orang-orang Madinah tak dapat. Tegaklah salah seorang orang Ansor. Apa kata dia? Ini pembagian yang tak adil. Ini pembagian yang tak adil. Dengar di telinga Ibnu Mas'ud. Ini cerita ini. Lalu Ibnu Mas'ud mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicarinya. Ya Rasulullah, sesungguhnya salah seorang Ansar mengatakan engkau tidak berlaku adil. Apa kata Rasulullah? Siapakah lagi yang akan berlaku adil bila Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil? Sesungguhnya Musa disakiti lebih parah dari Ikol. Ini maksudnya bab sebagai seorang pemimpin itu memang berat ujiannya. Berat sekali. Dibagi salah, tak dibagi salah, dibagi salah je. Berat ujiannya. Musa alaihissalam berat ujiannya. Minta makan dikasihkan mana dan salwa. Jangankan terima kasih, apa katanya? Lah bosan kami itu, kaulah dengan bawang lehnya. Bosan kami. Macam mana lagi enaknya Bani Israel itu? Nak minum tak payah mencari menggali-gali tanah terpancar air. Macam mana enak lagi? Kata Nabi Musa, masuklah kalian ke Palestina dengan minta ampun kepada Allah. Memang itu insutnya masuk tu. Menghina sekali. Makanya mereka tu Musa lebih parah disakiti tadi ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit, dikumpulkannya orang-orang Ansor. Wahai saudara-saudaraku Ansor, orang-orang pulang membawa harta dunianya, kalian pulang membawa Rasulnya. Tidakkah kalian ridho bahwasanya kalian pulang ke Madinah membawa Rasul kalian ke rumah-rumah kalian? Orang tuanya membawa harta, sementara aku masih tetap pulang ke Madinah. Aku tak ke Mekah kok. Padahal aku telah menaklukkan kota telah sampai ke kampung halamanku. Begitu rindu aku dengan kota Mekah, sampai memalingkan wajahku ke arah langit, meminta agar kiblat dipalingkan ke kota Mekah. Tapi aku masih pulang bersama kalian. Tidak ridokah kalian orang-orang yang baru masuk Islam Mekah itu pulang membawa dunianya, membawa kambingnya, membawa tawanannya, kalian pulang membawa Rasulnya, membawa Allah dan Rasul? Itu kata Rasulullah. Bangkitlah orang Ansor satu orang. Kami ridho ya Rasulullah, seandainya seluruh manusia melewati lembah-lembah gunung ini dan orang Ansor melewati satu lembah yang lain, maka kami akan mengikuti orang Ansor ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Seandainya bukan karena hijrah, pastilah aku termasuk penduduk Ansor. Itu kata Rasulullah. Itu kisahnya, kira-kira ini hadisnya kita bacakan. Jadi dah paham latar belakang hadis ini. Keluarnya yaitu ketika perang Hunain, Rasulullah diuji kesabarannya, yang mana salah seorang dari kalangan Ansor yang kemudian pada perang berikutnya mereka menjadi Khawarij. Jangankan kaum muslimin lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja disalahkannya. Nanti ciri-cirinya nampak. Ciri-ciri orang Khawarij ini, keningnya hitam, janggutnya lebat, celananya cingkrang, mudah nyalakan orang dan mengkafirkan. Itu ciri-ciri Khawarij. Ya ciri-ciri ya, bukan orang Khawarij saya sebut ciri-ciri. Makanya ulama keluar Khawarij, neo Khawarij, Khawarij modern, Khawarij tempo kini. Jangankan Rasul, jangankan kaum muslimin lagi, jangankan Haji Eri lagi, Rasulullah saja bertakwalah kepada Allah ya Rasulullah, bersikap adillah. Marah dia dengan Rasulullah, apalagi awak. Itulah kerja orang Khawarij. Inilah kisah kira-kira gambaran dari hadis ini. Sampai jam berapa ini? Suruh kita jam 3.3 ya. Setengah 7 lah ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, tatkala pada hari perang Hunain, itu saya buka dulu. Radhiyallahu anhu, dia berkata, lamma kana yaum Hunain, tatkala pada perang Hunain. Hunain itu letaknya kira-kira antara Mekah dan Madinah, antara Mekah dengan Taif ada 10 mil lebih lah.
Kalau dalam kitab ini saya tidak pernah pergilah. Kalau ingin tahu tanyalah Haji Hasim dengan Haji Eri yang pernah nengok. Ya belum pernah lah, belum pernah. Mudah-mudahan ada kelapangan rezeki, amin ya rabbal alamin. Ada jalannya tuh. Bak kata Edi Azhar, niat yang membuat mampu, bukan mampu yang membuat ada nih. Iya gitu nih aja. Kata Edi Azhar kemarin waktu halal bihalal. Kan gitu. Niat yang membuat kita mampu, bukan mampu membuat kita bisa berniat. Hebat juga Edi Azhar tuh. Padahal waktu sekolah dulu tak terkenal ya. Saya tuh termasuk target saya, orang mau saya keroyok dulu tuh. Kawan dia kan saya keroyok, udah mati kawan itu. Rupanya saya cari tahu kenapa Edi Azhar ini cita-citanya disampaikan Allah, rezekinya ditinggikan Allah. Rupanya ibunya kayak Tuan Putri dibikinnya. Iya, kayak Tuan Putri. Rupanya kalau kita sopan dengan ibu kita, lapang rezeki kita. Tak terkenal Edi Azhar itu. Kami tak kenal dengan nama dia aja, tak sudi lidah saya menyebutnya. Saya manggil dia Jibril dulu tuh. Anak pondok Darun tahu tuh Jibril mana tuh Edi Azhar tuh. Tak tahu kami nama dia tuh. Rupanya ketika dia udah dewasa bisa kayak gitu, saya tanya lah dengan kawan-kawan dia satu letting. Apa bisa jadi itu Edi Azhar tuh? Mak kalau dengan omaknya tuh macam Tuan Putri omaknya dia. Sopan kali dengan maknya. Sini yang mana yang payah-payah hidup itu payah cai soki tu abeko pulang sujud di kaki omak tu. Di situ sangkit soki mungkin tu. Iya ji, di situ sangkit soki gitu. Itu kisah nyata loh. Bukan saya karang-karang tu. Masih nampak saya di Azhar tu sekolah tu cuma 2 tahun di atas saya tu. Untung saya cepat berhenti. Kalau tak bengkak kepala di Azhar tu saya tinju tu. Itulah. Kalau ada sini rezeki yang masih sulit-sulit, hormati ibu kamu. 3 hak dia tu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, tatkala pada perang Hunain, athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasan fil qismah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih mengutamakan beberapa manusia, orang-orang dalam pembagian harta Hawazin, harta perang Hunain itu. Lalu dia memberikan kepada Aqra bin Habis 100 ekor unta dan memberikan kepada Uyainah bin Hisan seperti itu juga, yaitu 100 ekor unta, dan memberikan kepada min asrafil Arab, dari pembesar-pembesar orang Arab, tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh dari bangsa Arab Quraisy itu, orang-orang Mekah. Fa asaruhum yauma izin fil qismah. Pada hari itu Rasulullah mengutamakan mereka. Seperti yang saya sebutkan tadi, orang Ansor tak dapat gitu. Diutamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2000 orang banyaknya. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan harta rampasan seorang Hawazin, perang Hunain itu kepada orang-orang Quraisy, maka faqala rajul, seorang laki-laki berkata, dinakirohkan, begitulah sopannya. Cuma oleh perawi kan disebutnya namanya siapa kan itu. Tapi kalau di dalam hadis ini para orang itu selagi bisa disembunyikan aib orang, disembunyikannya, dinakirohkannya. Kalimat nakiroh itu apalah bahasa Indonesianya? Kalau laki-laki itu kan jelas orangnya itu. Laki-laki itu bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini itu. Kalau di dalam ilmu usul fikih, kalau nakiro itu umum badali, kalimatnya umum tapi sifatnya ganti, boleh ini, boleh ini, boleh ini, tak disebutkan orangnya. Lalu berdirilah seorang laki-laki, berkata dia, wallahi, demi Allah, inna hadhihi qismah ma udila fiha, pembagian seperti ini tidak diperlakukan secara adil nih. Di mana keadilan? Kita berangkat dari Madinah itu bersusah payah, lalu kita bisa membebaskan kota Mekah, lalu orang Mekah masuk Islam, perang bersama kita hanya sebentar saja untuk mengalahkan Hunain. Harta rampasan dibagi ke mereka semuanya. Ini tak adil, ini tak adil. Apa kata Ibnu Mas'ud? Fakultu, kata Ibnu Mas'ud, aku berkata, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang kau katakan ini akan kusampaikan kepada Rasulullah. Tak takut baca tu pokoknya, no? Bagi tahulah kata. Tak takut, pergi dah. Fa ataituhu, lalu aku datang kepada Nabi, fa akhbartuh, ku beritakan kepada Nabi, ku ceritakan yang ku dengar itu.
bima qala, dengan apa yang dikatakan oleh laki-laki Ansar itu. Fataghayyara wajhuhu, sampai wajah Rasulullah itu memerah, berubah dia kayak besi dipanggang, memerah wajahnya. Summa qal, kemudian dia berkata, "Famay ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh." Siapa lagi yang akan berlaku adil kalau Allah dan Rasulnya saja lagi tidak? Merah muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qal, kemudian Rasulullah bersabda, "Yarhamullahu Musa." Allah merahmati Musa, semoga Allah merahmati Musa. Qad uziya bi aktsara min hada fasabara. Musa lebih parah lagi diuji dari ini, tapi dia sanggup sabar. Inilah dia, pemimpin itu pun akan diuji kesabarannya. Fakultu, aku berkata, la jaroma la arfa'u ilaihi ba'daha hadisan. Kalau dan tengok gaya Rasulullah marah kini gua bojonji ndaklah dalam hati gua, mulai besok kan datang gua, apapun cerita takkan berani lagi ku sampaikan kepada Rasulullah melihat marahnya seperti ini ya. Besok apa-apa yang dendongau, apa-apa yang ku dengar tidak akan berani lagi ku sampaikan kepada Rasulullah melihat murkanya saat itu. Ngeri. Yang mana ketika itu padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan harta rampasan perang itu untuk menjaga persatuan, diberikan kepada tokoh-tokoh Quraisy agar mereka pulang menjaga Islam di kota Mekah. Kan begitu dah. Karena orang-orang yang baru masuk Islam untuk melembutkan hatinya. Tapi orang-orang ini menuduh Rasulullah tidak berlaku adil. Sampai dia berkata, "Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah, berlaku adillah. Celaka, wailaka, celakalah engkau. Siapa lagi akan berlaku adil kalau Allah dan Rasulnya tidak adil?" Tegaklah Umar. Tegak Umar saat itu. Apa perlu dipisahkan kepalanya ya Rasulullah? Umar bin Khattab gitu dia tuh, main pancung aja ya. Kalau awak kan tak gitu dah, sabar ya Rasulullah. Kalau Umar tak ada cerita dah. Kalau hidup Umar zaman sekarang ni ya, tak terbayang saya berapa banyak orang yang mati di tangan Umar tu. Paling pantang dia mendengar tu. Asal ada orang mencela-mencela Islamnya, begak dia. Apa perlu kupisahkan kepala dengan badannya ya Rasulullah? Jangan wahai Umar. Jangan wahai karena Musa pun diuji oleh Allah lebih berat dari yang ku alami. Fasabara, tapi Musa alaihi salam sanggup bersabar atas ujian itu. Faedah hadis ini, yang pertama, dari hadis ini dapat kita pahami bahwasanya manusia yang paling adil itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada lainnya. Walaupun seakan-akan dalam kasat mata, dalam pandangan mata seakan-akan tidak adil gitu. Tidak ada lagi orang yang lebih adil selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkanlah, mereka hanya mendapatkan dunia. Tidak ridhokah kalian pulang membawa Rasulnya? Ada lagi yang lebih itu. Para indah selain melihat wajah Rasulullah. Mereka tidak melihat wajah Rasulullah. Mereka hanya membawa dunia. Itu pun kuberikan untuk menjaga persatuan, untuk melembutkan hati mereka, agar mereka orang-orang tokoh-tokoh Quraisy yang terbagi harta dengan ghanimah perang bisa menjaga Islam di kota Mekah, sementara kalian pulang membawa Allah dan Rasul. Keadilan apa lagi itu? Rasulullah tu wajahnya indah, keringatnya harum. Kalau lah dokek dengan inyo, kalau lah bersalam berat rasanya. Ada sahabat tu kalau dah bersalam dengan Nabi tak dicuci tangan doa. Tak dicuci tangan itu, batal wudu cuci ya. Begitulah harum tangan Rasulullah itu. Harumnya itu menular, gantengnya menular. Rasulullah itu kan agak aneh dari Nabi Yusuf tu. Nabi Yusuf gantengnya membawa birahi, Nabi Muhammad gantengnya membawa kagum. Kalau saya kan jelek nih. Kalau duduk samping Nabi Muhammad ganteng saya jadinya. Iya. Jadi ganteng gitu Orang yang duduk samping Nabi jadi ganteng gitu Tidak bersyukurkah kalian bisa membawa pulang Rasulnya? Apalagi yang kurang? Itu dunia semuanya tuh. Aku tak tinggal di Mekah kok. Aku pulang bersama kalian ke Madinah. Padahal aku orang Mekah gitu Kurang juga adilku lagi.
Marahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marah dia. Rasulullah itu luar biasa gantengnya itu. Rasulullah itu tak punya bayang-bayang. Rasulullah itu mana ada bayang-bayangnya itu. Rasulullah bisa melihat ke belakang. Orang istimewa ini kalian bawa pulang. Kalian bawa pulang gitu. Sementara mereka hanya membawa dunia. Kurang juga untung kalian lagi gitu. Marah Rasulullah saat itu. Yang kedua, menyatukan hati di medan pertempuran adalah satu hal yang sangat penting. Strategi perang. Ketika itu Islam dalam keadaan terdesak, karena orang-orang Hawazin kan banyak no. Suku Hawazin, suku Taif, Arab Badui perkampungan kompak gitu. Ketika Rasulullah mengepung kota Taif, kan ngeri itu. Kalau seandainya orang-orang 2000 orang kota Mekah yang baru masuk Islam ini pecah, lari dari medan pertempuran, apa tidak kacau tuh? Tentu terpengaruh yang lain tuh. Tapi Rasulullah luar biasa kebijakannya, kearifannya itu. Sehingga mereka akan kokoh hatinya, kokoh kakinya di medan pertempuran, sehingga bisa mengalahkan Hawazin dan rombongan-rombongannya. Dijaganya persatuan. Yang ketiga, bagi pemimpin dalam mengambil kebijakan bagi pemimpin dalam mengambil kebijakan tertentu dibolehkan demi kemaslahatan umum, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan pemberian kepada orang-orang terhormat dan tokoh-tokoh dari kaum-kaum Quraisy. Jadi seorang pemimpin itu boleh saja mengambil kebijakan dan kearifan untuk kemaslahatan umum. Untuk kemaslahatan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, pentingnya kesabaran pemimpin dan kearifan, seperti kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dituduh tidak berlaku adil, dan bijaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh orang yang menghinanya agar jangan sampai timbul fitnah baru yang mengatakan Muhammad membunuh kawannya. Apa kata Umar? Apa perlu kupisahkan kepalanya ya Rasulullah? Apakah dibunuh oleh Rasulullah? Tidak. Abdullah bin Ubay bin Salul memfitnah keluarga Nabi telah berzina dengan Safwan. Apa dibunuhnya? Tidak. Kenapa? Agar jangan sampai orang-orang di luar Islam melihat, oh Islamlah kacau gini. Persatuan mereka telah goyang. Kenapa? Muhammad telah membunuh sahabatnya. Hebat Rasulullah itu menjaga persatuan. Nanti orang-orang di luar Islam akan merasa kuat. Kenapa? Karena dia melihat Islam telah goyah, persatuan telah rusak. Kenapa? Muhammad membunuh sahabatnya. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau memindahkan Ka'bah ke pondasi semula. Apa katanya kepada Aisyah? Kalaulah bukan karena kaummu baru masuk Islam, wahai Aisyah, kupindahkan Ka'bah itu ke pondasi di mana Ibrahim meletakkannya. Bayangkanlah arifnya. Karena Ka'bah begitu tinggi di mata orang-orang Quraisy. Kalau dirubah bahaya kok. Orang kini berbeda seorang je beraninya. Ebo-ebo seorang lah situnya. Rasulullah tak seperti itu dia. Sampai tak dirubahnya gitu. Jangan sampai nanti ketika kita ribut-ribut orang di luar Islam, akanlah kacau Islam. Hampailah leh. Banyak yang ada tu orang tu nak kompak dah. Karena kelemahan umat Islam apabila mereka banyak dan tidak kompak seperti buih di lautan. Makanya Rasulullah tak dibunuhnya. Mana dibunuhnya? Padahal Umar udah gatal kali tangannya tu Umar tu. Apa kata Umar? Perlu kupisahkan kepalanya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan Umar, jangan sampai orang di luar Islam mengatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya. Tak dibunuhnya dah. Itu baik dia. Yang terakhir, dalam mengikuti jalan Nabi pasti akan ada orang yang seperti itu yang menjadi musuh. Apapun kebaikan yang dilakukan ketika kita dituakan selangkah, sunatullah ini susah dielakkan. Susah dielakkan. Sebaik apapun diri kita, tidak akan ada manusia menilai kita sempurna gitu. Mana ada. Jadi RT awak berhenti jadi RT, jangankan dapat uang pensiun lagi jadi. Terima kasih je ndak warga aku ke awak dah.
Adi gunjung lah adanya. Itu RT korupsi itu memang wajar Pak. Padahal RT nak pegang piti dah. Dari mana RT korupsi? RT nak pegang dah. Tapi kalau dituduhnya bendahara korupsi masih masuk akal lah kan. Itu bendahara itu masih masuk akal gitu. Begitulah yang ditanggung oleh Musa tuh. Yang dibawanya satu Bani Israel gitu. Diselamatkan dari perbudakan gitu. Dari budak diselamatkan, terhina. Laki-laki dibunuh, perempuan dibiarkan hidup. Ini orang Israel ku ancak-ancak, ketujuh dia orang Mesir. Jantan bunuh, yang betina hidup kan. Ini ancak-ancak orang Bapak tengoklah orang Yahudi itu ancak-ancak mah. Mau nikah beli whisky saja bisa menggoncang dunianya. Saking cantiknya orang Israel. Jangan salah lagi. Maka dia untuk menguasai dunia ini, Presiden Amerika diganggunya, dikirimnya orang cantik-cantik. Memang cantik orang Yahudi itu. Dibunuh orang-orang laki-laki, dihidupkan perempuan. Betapa hinanya kita. Yang perempuannya dijadikan budak nafsu, yang laki-lakinya tak bisa membela. Kehinaan apa lagi itu? Diselamatkan dek Musa. Jangankan terima kasih deh. Lain kata Musa, lain kata inyo. Apa kata Rasulullah? Musa lebih hebat lagi ujiannya dari apa yang ku alami itu. Berat. Dan siapapun yang akan menjadi tokoh pasti menjumpai ini. Pasti menjumpai, takkan ada orang semuanya senang dengan kita gitu. Termasuklah di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan seorang Ansor. Nah, inilah Abul Khairisah, inilah cikal bakal jadinya orang-orang Khawarij. Orang-orang yang memprotes Rasulullah, orang yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berlaku adil di dalam agama ini. Pada perkembangan selanjutnya mereka pulang nih, tidak dibunuh oleh Rasulullah. Mereka kembali ke Madinah, berkumpullah yang sautak dengan Pak Jakoh. Cari pengaruhnya lah kan. Dikumpulkanlah orang-orang di Madinah yang seotak dengan dia, para penghafal Quran banyak yang kena. Orang-orang Khawarij itu orang-orang penghafal Quran, orang-orang yang rajin tahajud malam, orang-orang yang puasa di siang hari. Saking banyaknya solat malam, hitam-hitam keningnya. Para sahabat yang lain habis ketakutan kalau nampak hitam keningnya gitu. Bahkan para sahabat ada yang solat tahajud tidur lagi agar ketika azan subuh seakan-akan dia baru saja bangun tidur. Tapi orang Khawarij sibuk menghitamkan keningnya. Dia tontu orang awak banyak amal. Pakai kopi acan dia kos ngene biar nampak hitam. Itu modelnya, ciri-ciri mereka itu. Dan mereka adalah orang-orang yang berjanggut lebat. Begitu mereka tuh keras dalam masalah sunnah. Masalah sunnah tuh ribut, masalah sunat gitu. Ribut sekali mereka tuh. Tapi kalau masalah yang disepakati kadang-kadang ontok saja dia. Iya, menolong kaum muslimin sepakat enggak kita tuh? Menolong Palestina sepakat enggak kita tuh? Pasti tidak akan ada orang Islam yang berbeda gitu. Ini berbeda surangnya tuh. Ini harus dipahami bahwasanya Rasulullah telah meninggalkan ciri-ciri Khawarij. Mereka penghafal Quran, tapi Al-Quran hanya lewat tenggorokan saja, tak lepas ke dadanya, ke hatinya. Mereka orang yang apabila kau lihat mereka, kau akan melihat amalanmu hanya sedikit gitu. Saking alimnya mereka. Jangankan kamu lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berani mereka salahkan, apalagi Haji Hasim. Rasulullah jadi salahkannya. Demikianlah, ada 1 menit lagi kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nak kita tutup saja. Suruh dah masuk dah. Ya, suruh itu untuk Kota Pekanbaru setelah terbit sekitar 15 menit. Masuk pertanyaannya tanggung Tutup aja ya. Demikianlah yang dapat kita sampaikan. Kesimpulannya adalah kesabaran ketika diuji kita sebagai seorang tokoh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diuji lebih parah dari Nabi Musa alaihi salam. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami